hipotiroid, atau kalau hiper itu berarti lebih, kalau hipo itu berarti kurang. Kalau hypertiroid itu biasanya apa efeknya? Matanya suka kayak gak keluar, ya. Terus apa lagi? Keringetan, dia gampang capek. Karena hipertiroid itu jadi metabolismenya kenceng banget, cepet gitu terus rasanya badannya. Nah kalau yang hipo justru masalahnya apa? Jadi kayak orang lemes, ya, rendah karena tiroidnya, ya. Itu tiroid. Kemudian racun tubuh nih kita bisa lihat juga. Oke, nah ini yang kelihatan namanya radiasi elektromagnetik ya. Ini biasanya kalau orang suka nonton TV, tembakau nikotin. Nah ini yang kadang-kadang jadi polemik di alat ini. Kenapa? Gini, perokok aktif rata-rata nikotinnya nggak ada dalam tubuhnya. Pasif ya. Justru yang pasif yang keluar naik tinggi. Segala merokok. Kenapa? Jadi diaktifkan aja, Pak. Kenapa? Diaktifkan aja makanya. Diaktifkan aja. Gitu. Ya, seringkali yang perokok pasif yang jadi masalah di sini. Nah, terus ada satu lagi pestisida. Dari mana pestisida bisa muncul? Sayur buah kurang bersih cucinya. Kedua, sering pakai obat nyamuk, semprot maupun bakar. Yang ketiga, dari pewangi ruangan. Yang suka ada alat nempel, ya, itu sering. Ya, pestisida. Kalau minuman yang merangsang, apa ya? Morek. Nah, baru saya mau mancing. Logam berat ini yang sering muncul itu ada timbal. Timbal ini kalau orang yang sering bepergian atau jalan tinggal di luar kota besar, timbalnya bisa tinggi. Itu biasanya asap kendaraan bermotor. Oke. Yang kedua ada namanya arsenik. Arsenik ini biasanya dari air. Kalau satu lingkungan orangnya ada arseniknya, biasanya kita periksa semua orang darah situ arseniknya muncul semua. Berikutnya merkuri. Oh, ibu juga ada merkurinya. Merkuri itu dari mana itu, Pak? Merkuri itu bisa dari satu kosmetik. Krim abal-abal. Ya, kosmetik, krim-krim yang whiteningnya pakai merkuri itu bisa masuk dalam tubuh kita. Yang kedua bisa dari seafood, makanan. Seafood. Ya, itu juga bisa masuk. Kemudian, nah kalau merkuri ini bisa lagi satu lagi dari tambalan gigi yang lama. Yang dulu zaman dulu masih pakai amalgam, nah itu merkuri. Ya, itu bisa muncul dari sana. Nah, untuk orang biasanya kalau ada merkurinya tinggi, kemudian dia hamil, ibu-ibu, seringkali anaknya autis. Ya, jadi harus diturunkan merkurinya. Dengan cara apa? Detoksifikasi. Dengan apa? Buah dan sayur yang banyak. Dan satu obat mengeluarkan merkuri dalam tubuh adalah daun ketumbar. Daun ketumbar? Ya. Tahu daun koriander yang biasanya di masakan Thailand tuh, yang baunya kayak walang sangit. Nah, kalau enggak cari nanti ya. Baunya rada gak enak. Tapi itu kenapa makanya masakan Thailand rata-rata semua pakai daun koriander. Sampai sambal Bangkok itu pasti pakai daun koriander. Tujuannya buat apa? Itu ketumbar. Ketumbar betul. Itu kenapa? Karena mereka banyak makanan seafood. Ya, supaya merkurinya keluar, mereka pakai memang dikonsumsi itu namanya daun koriander. Jadi bisa dipakai digunakan daun ketumbar ya. Oke, kualitas dasar fisik ini biasanya nggak terlalu masalah ya, jarang keluar juga. pH, nah pH ini biasanya tingkat keasaman tubuh kita. Ya, ini pH-nya ibu sangat rendah, biasanya berarti cenderung ke asam. Ya, buah sayurnya bisa lebih banyak. Oke. Maaf. Kalau masalah timbal itu apa ya? Timbal ini. Timbal apa timbal? Oh, timbal. Itu biasanya dari ini, asap kendaraan bermotor. Kalau dari kayak panci yang Enggak. Timbal itu banyaknya dari ini, dari polusi udara. Soalnya kan ada tulisannya kan harus mengganti alat-alat. Bisa juga. Tapi lebih banyak saya coba cek dengan saya selama ini ngecek rata-rata orang tinggal dari perkotaan pasti timbalnya tinggi. Gitu. Nah, masih tinggi biasanya. Karena ya itu tadi. Karena biasa polusi, lebih banyak polusi. Kalau arsenik biasanya dari ini, dari air. Arsenik juga. Kalau merkuri ya tadi kebanyakan dari kosmetik bisa, dari makanan bisa, ya. Jadi kalau bisa dikeluarin, jangan disimpan karena itu nanti buat tambah lama tambah nggak bagus dalam tubuh kita. Smooth bisa keluarin? Bisa, pelan-pelan, tapi lebih cepat daun koriander. Ya, oke. Alergi?
Nah, ini ada beberapa kandungan alergi yang ada di sini. Boleh dilihat, artinya ini sebagai referensi saja. Belum tentu pas juga gimana, enggak, tapi ini referensi biasanya. Ya, ada yang tanya gini, saya bolak-balik ngecat rambut, tapi kok ini ada alergi sih di sini muncul gitu. Artinya apa ya? Kalau ibu udah set rambut pakai satu merek, jangan terus sering ganti-ganti. Kalau udah cocok ya cocok itu aja terus. Ya, macam-macam nih. Ada yang tentang bahan kimia, ada dari sari bunga dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kegemukan. Nomor 27. Kegemukan ini lebih mengecek mengenai yang namanya metabolisme lemak. Orang yang nanti biasanya kalau fatty livernya tinggi, ini di sini kacau pasti. Terutama nanti ada di sini kita bisa lihat triglycerida. Ya, triglyceridanya. Oke. Apa itu triglycerid? Apa itu kolesterol? Lemak dalam darah disebut kolesterol. Kalau triglycerid apa? Gampangannya gini, itu lemak yang ada di bawah jaringan kulit kita. Ya, jadi penyimpanan lemak yang ada di bawah jaringan kulit itu namanya triglycerid. Nah, ini harus dibantu dengan cara apa? Olahraga, nggak ada lain. Harus dibakar. Ya, nanti bisa kelihatan di sini. Oke, nah rata-rata orang yang fatty liver berarti metabolisme lemaknya nggak bisa bagus. Nanti kalau dia jelek berarti ya itu tadi. Nanti kalau mau kurus mau apa susah. Ya, oke, kulit. Kalau ada masalah di sini, berarti kasih. Oke, next. Elia ini enggak. Atau nanti kan belum keluar. Nanti ada produk baru namanya Elia. Itu produk kosmetik ya. Oh yang Bisa pakai. sil. Mana namanya Zil sih? Elia. Apa Elia? Belum tahu ya? Kalau mau tahu datang di Champion. Champion. Terus mata. Mata juga sama. Nah, ini mata kita bisa ngecek ini. Kalau dia kelelahan visual, Terlalu banyak lihat HP. nah, yang HP apa kurang tidur biasanya. Ya, lebih banyak berkedip. Nah, terus satu lagi Bu, kenapa orang bisa lelah visualnya? Kalau pakai HP jangan di tempat gelap. Kenapa? Yang namanya layar handphone itu mengeluarkan sinyal yang namanya blue light. Itu sangat menusuk di mata kita. Ya, jadi harus tetap terang. Kalau gelap, maksain jadi rusak sama mata kita ya. Nanti kalau mata kendur, kebengkakan atau kacamata bisa dilihat aja semua di sini gimana. Ya, lingkaran hitam di sekitar mata itu kan buat kecantikan semua ya. Terus yang ketiga pegang adalah kolagen. Kolagen ini lebih mengarah pada yang kita lihat ya. Kolagen itu apa sih? Neoglukogen mengandung kolagen yang cukup tinggi. Wah, berarti bagus buat kulit, kuku dan rambut. Tidak hanya itu. Semua organ tubuh kita yang kenyal, yang ada empuk-empuknya, itu semua mengandung kolagen. Apa aja? Saya kasih lihat di sini. Yuk ke atas sebentar. Bisa turun naik sedikit. Oke, mata. Mata ada kolagennya. Ya, mata kita ada kolagennya. Mesti dilengkapin. Gigi ada kolagennya, rambut kulit otomatis, endokrin. Ini sistem kelenjar-kelenjar tadi. Itu semua ada kolagennya. Sistem sirkulasi ini pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita semua di dalam pembuluh darah itu bisa lentur karena ada kolagen. Sirkulasi pencernaan ini berarti di usus kita semua sepanjang 6 kali tinggi badan kita itu berarti kolagen semua. Sistem imunitas kita juga. Boleh naik? Balik turun. Nah, oke. Terus apa lagi? Jaringan otot, pergerakan itu sendi-sendi. Semua sendi kita butuh kolagen. Detoksifikasi, metabolisme, reproduksi. Ya, butuh kolagen juga. Sistem saraf kita pakai apa? Semua tempurung otak butuh kolagen. Jadi kolagen ini dibutuhkan di berbagai tempat. Penting banget. Ya, glukogen itu sangat penting. Kayaknya banyak dijual ini. Ya. Jadi kalau ada mau nge-push orang untuk glukogen, kolagen ini dibuka di sini. Kemudian saluran dan rangkaian ini jangan terlalu dibingungin karena ini masalahnya nanti urusan untuk orang-orang yang acupressure. Ya, ada showing apa segala macam. Ya, ini nggak usah dijelasin karena nggak pernah muncul. Oke? Denyut jantung dan otak. Ini bisa lihat. Hati-hati kalau udah ada yang kuning untuk stroke dan sebagainya ini bisa jadi masalah. Ya, nanti bisa dilihat di sini. Oke? Lemak darah. Nah, ini bisa dilihat ya. Tekanan darahnya gimana tadi, kolesterol totalnya gimana, triglyceridanya berapa. Ini cuma ngeliat kalau orang-orang yang mau ngecek dari lab LDL-nya berapa, HDL-nya berapa dari sini. Ini yang kelihatan semua di sini ya. Ini kan ada HDL, ada LDL, ada lemak neutral sama
peredaran darah kompleks imun untuk imunitasnya. Oke. Nah, kalau di wanita ada organ reproduksi wanita. Boleh dicek sebentar. Turun ke bawah. Yang jadi masalah seringkali cuma ini. Oke. Yang suka muncul biasanya adalah kalau hormon-hormon ini biasanya tergantung ya. Kalau nggak ada kelainan sama sekali biasanya nggak ada masalah. Yang suka muncul ini peradangan leher rahim sama kista ovarium. Ya, suka muncul itu. Oke, saya mau cerita. Kalau ada peradangan leher rahim Anda lihat merah atau kuning, Anda tanya, ibu lagi menstruasi nggak? Atau sudah menstruasi, baru selesai menstruasi, atau mau menstruasi? Orang yang mau menstruasi, orang yang pada saat itu menstruasi dan setelah menstruasi, rata-rata ada peradangan di sini. Ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang enggak, saya nggak menstruasi, mau menstruasi enggak juga. Terus sudah selesai menstruasi enggak juga, udah lama saya menstruasinya selesai. Berarti ada masalah. Apa yang saya lakukan? Cek lab. Suruh mereka untuk pap smear. Pap smear. Ibu pap smear terakhir kapan? Coba bu pap smear dulu. Ya, gitu ya. Bisa diarahkan seperti itu. Oke? Jadi biasanya ada. Kelihatan nggak di situ? Kenapa? Menopause maksudnya? Menopause enggak kelihatan. Enggak kelihatan di sini. Ya. Oke. Itu nanti ada di sini ada payudara, ada siklus menstruasi, elemen manusia. Untuk yang 3 di sini, 1, 2, 3 jangan dibuka. Jangan pernah dibuka dan jangan pernah ditunjukkan orang. Tanya dulu. Kenapa, Pak? Yang kemarin itu saya ada cek orangnya tuh tiroid, terus problemnya di hormon itu gona. Gona yang kedua. Heeh. Terus jelasinnya gimana? Berarti pengaruh ke kesuburan. Dia ada tiroid. Ada. Kalau ada tiroid pasti ada hubungan dengan kesuburannya. Oh, oke. Otomatis. Ya, orang tiroid biasanya susah. Untuk apa? Untuk punya keturunan segala macam agak susah sulit nantinya. Karena dia nggak seimbang hormonalnya. Oke, makanya bersambung. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Yang tadi kenapa nggak dibuka, Pak? Apa? Oke, saya kasih buka. Saya buka sekarang. Kalau manusia saya buka. Penasaran. Kalau analisa pakar sama analisa manual itu nanti kita harus isi sendiri. Oh. Ya, percuma nggak usah dibuka. Elemen manusia. Ini hasil cuma dari kesimpulan dari semuanya. Nah, cuma di sini itu ada yang lucu. Terus. Nanti udah kelihatan ya orang pinggulnya apa semuanya. Dan nilainya? Ada stop. Oke. Ya, penilaiannya ibu berapa? 89,7. Lebih di atas 70% lu. Lulus. Di atas 80% berarti ibu baik kan? Beli produk nggak? Sehat. Enggak. Nggak suka tubuh. Beli produk nggak? Enggak. Enggak, makanya nggak usah dibuka.